tidak mau memberikan salam kepada orang yang mendakwahkan bid'ah, apakah diperbolehkan? Jangan ya. Yang jelas-jelas dilarang adalah apa? Pak Pastor, Assalamualaikum, boleh nggak? Pak Pendeta, Assalamualaikum, boleh nggak? Nggak boleh. Jelas-jelas kafir, jelas-jelas non-Islam. Adapun sesama muslim tapi masih suka tahlilan, muludan, berbuat bid'ah, tetap kita disuruh salam. Kecuali dalam rangka menghajar. Ya. Misalnya anak kita sudah SMP kelas 2, perempuan, masih belum mau pakai jilbab. Sudah dikasih tahu, sudah dari pelan-pelan dibentak, jilbab sudah kita belikan, masih juga nggak mau. Mulai sekarang, ayah nggak mau ngomong sama kamu sampai kamu pakai jilbab. Ini namanya menghajar. Ini sunnah. Kalau udah nggak bisa dinasehati, ya, nggak ada uang saku, nggak ada sekolah, nggak ada motor, apalagi mobil, ya, kunci diumpetin, supaya dia taubat. Dia akan sempit, nggak punya uang dan seterusnya. Salam nggak kita jawab, kita nggak kasih salam. Sementara kepada adiknya yang kelas 6 SD tapi mau pakai jilbab, kita kasih salam, ya, supaya dia bertaubat. Ini namanya hajar, boleh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh ayah kepada anak, atasan kepada bawahan, mungkin abang kepada adik. Adapun kita terhadap tetangga bisa? Nggak bisa. Kita terhadap teman kantor bisa? Nggak bisa. Hajar hanya bisa dilakukan oleh orang yang besar kepada orang yang kecil. Tidak sembarangan. Ya. Rasulullah pernah menghajar Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal. 3 sahabat ini dihajar oleh Nabi. Tidak dikasih salam, salamnya tidak dijawab, nggak diajak ngobrol, dan seterusnya, sampai turun ayat, 50 hari kira-kira. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul yang saya ceritakan tadi, tidak dihajar oleh Nabi. Kenapa? Karena dia orang besar, tokoh di sukunya, ya, maka tidak dihajar oleh Nabi SAW. Itu sebesar Nabi saja tidak menghajar seseorang yang besar, apalagi kita. Ya, maka jangan asal-asalan dalam menghajar. Kenapa dalam Islam budak boleh digauli dan kenapa majikannya perempuan punya budak laki-laki tidak boleh digauli? Pertanyaan seperti ini, kenapa ini, ya sebaiknya ditanyakan langsung. Kalau saya mana bisa jawab? Orang cuma menyampaikan. Ya jangan kan, Rasulullah juga nggak bisa jawab. Rasulullah cuma menyampaikan, pokoknya begini. Ya, itu kan maunya Allah seperti itu. Kita ini budak Allah, makhluk Allah, hamba Allah. Kita tahu apa sih? Apa iya keputusan Allah itu salah? Gitu. Kalau pertanyaan kenapa itu diteruskan panjang, ya. Kenapa untuk bersuci kok malah pakai debu kalau nggak ada air? Ya. Kenapa nggak bedak misalnya? Nggak bisa jawab kan? Kenapa jauh-jauh ke Mekah, soalnya cuma sampai suruh lempar-lempar jumroh, tawaf, sa'i, kurang kerjaan. Kenapa uang puluhan bahkan ratusan juta itu tidak untuk fakir miskin saja, kan lebih baik? Kenapa mesti pakai haji? Ya. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Nggak ada yang bisa jawab. Bahkan Nabi SAW nggak bisa jawab. Dan itulah agama. Apa perintah Allah? Sami'na wa ata'na. Ya. Termasuk apa yang ditanyakan ini. Nggak ada yang bisa jawab. Ya. Hikmah ada. Hikmah mungkin antum tahu hikmahnya, saya nggak tahu hikmahnya. Si A tahu hikmahnya, si B nggak tahu hikmahnya.
Kan Allah memberikan akal kepada manusia itu kan tidak dalam satu level. Ya. Ada seorang ulama menyampaikan hadis kepada muridnya ini masih muda ya, mungkin 20-an gitu. Lalu muridnya ini mengeluarkan fawaid, seperti fawaid yang sedang barusan kita baca ini, fawaid pertama, kedua, ketiga. Dikeluarkan fawaid oleh muridnya yang umur 20-an. Ini ulama besar ini kaget. Aku hafal hadis ini, aku tahu hadis ini dari 40 tahun yang lalu. Baru sekarang dengar fawaid seperti itu keluar dari mulut anak muda umur 20-an. Nah, ini menunjukkan bahwa akal manusia itu bertingkat-tingkat. Gitu ya. Maka satu ayat, satu hadis, si fulan mengetahui 10 fawaid. Si B 15 fawaid. Si C 30 fawaid. Si D cuma 1 fawaid. Ya. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Bolehkah wanita pakai parfum keluar rumah dengan suaminya? Jangan, mau dengan suami, mau sendiri. Tidak boleh. Haram bagi wanita memakai wangian keluar rumah. Kalau mau pakai wangian, cukup di dalam rumah. Saat belum paham sunnah, kami talqin anak yang sakatul maut dengan surat kulhu. Bagaimana hukumnya? Ya, bertobat saja. Sudah lewat kan? Talqin hanya dengan satu kalimat, yaitu La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Supaya anak kita, ibu kita, ayah kita, nenek kita yang sedang sakaratul maut itu ucapan terakhirnya la ilaha illallah, habis itu meninggal. Oleh karena itu kalau nenek kita talqin dengan la ilaha illallah, kok ngikutin la ilaha illallah, udah. Jangan diajak ngomong. Jangan diajak ngomong. Supaya itu menjadi kalimat terakhir. Jangan ditanya-tanya yang lain. Tanya-tanya lain tentang ini, apa sertifikat di mana? Oh, ada di bawah bantal tuh. Habis itu mati. Ya. Berarti kalimat terakhir bantal. Bukan la ilaha illallah. Tentu sayang sekali. Ya. Bagaimana orang yang sudah koma, stroke, segala macam? Nggak masalah. Talqin, kan kita nggak tahu. Dia dengar atau tidak kan kita nggak tahu. Ya, para dokter itu paling ya memperkirakan teori. Kayaknya ini dengar, kalau ini enggak. Ya bisa benar bisa salah. Ya. Maka sudah, mau dengar mau tidak, kita menjenguk orang sakit, koma, kita tuntun la ilaha illallah. Mungkin 3 kali, mungkin 5 kali. Habis itu pulang. Bolehkah orang tua minta pada anaknya setiap gajian semuanya 100%? Boleh. Kan harta anak orang tuanya. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, "Ya Rasul, ayahku, orang tuaku sering mengambil hartaku tanpa sepengetahuanku." Ya, istilah kasarnya ya mencuri. Apa jawab Nabi? "Anta wa maluka li abik." Jangankan hartamu, dirimu itu milik ayahmu. Artinya apa? Kalau ayahmu membunuh engkau, nggak ada kisos. Bukan nggak dosa, tetap dosa besar. Tapi nggak ada kisos. Seolah membunuh miliknya sendiri. Ya, artinya negara tidak berhak menghukum ayah yang membunuh anaknya. Walaupun dosa besar. Tapi urusan dengan Allah, bukan negara. Ini menunjukkan bahwa hak orang tua terhadap anak ini luar biasa. Terhadap anak ya, bukan mantu ya, anak. Maka jika kita memiliki harta kok diambili oleh orang tua, ikhlaskan. Ikhlaskan. Sebaliknya, kalau antum tahu anak antum punya harta, antum ambilin, boleh. Berdasarkan dalil tadi. Sebelah rumah ada tanah kosong.
hilang. Tentu sebagai orang tua yang bijaksana ya kita nauin, ya kan? Jadi tergantung posisi kita itu seperti apa. Kalau posisi anak ya seperti yang kita bahas tadi. Kalau posisi orang tua ya kita pilih sikap bijaksana. Sebelah rumah ada tanah kosong, tidak ada pemiliknya, dan saya menanam pohon. Sekarang sudah berbuah. Bolehkah saya mengambil buah tersebut? Yang terbaik adalah izin, minimal dengan orang yang diamanahi, ya. Khawatir nanti ditanya. Kita nanam cuman cabai, cuman tomat, hasil nggak seberapa. Nanti kita ditanya oleh Allah, ya kan? Kan bisa saja yang punya tanah ikhlas, bisa juga tidak ikhlas. Bisa rela, bisa tidak rela, kita tidak tahu. Amannya jangan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.